Saya Yuyun Nikmah Intan Putria dengan NIM 102180080. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan dari contempt of court. Apa yang dimaksud dengan contempt of court dan apa dasar hukumnya dan apa saja bentuk-bentuk dari contempt of court. Yang pertama yaitu pengertian dari contempt of court. Sebenarnya contempt of court ini sangat penting sekali untuk kita ketahui karena ini menyangkut dengan proses peradilan sebagai tata tertib persidangan dan rasa penghormatan kepada pengadilan sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum. Istilah contempt of court ini biasanya digunakan di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika, atau negara-negara Commonwealth yang menganut sistem common law. Apa sih sebenarnya contempt of court itu? Contempt of court itu berarti sebagai suatu tindakan merendahkan martabat pengadilan. Sebagaimana menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara yang mengatakan bahwa contempt of court adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memalukan, mengganggu, atau tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan atau martabat pengadilan. Jadi suatu perilaku yang dimana itu dianggap melecehkan atau merendahkan martabat pengadilan, baik itu dari pengadilannya sendiri atau unsur-unsur di pengadilan seperti hakim, jaksa, dan lain sebagainya, maka itu dianggap sebagai contempt of court. Umumnya contempt of court ini terjadi pada perkara pidana, namun juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada perkara perdata, seperti pada sengketa waris ataupun pada sengketa tanah. Demikian pula halnya pada tahapan beracara pelaksanaan keputusan atau eksekusi. Contempt of court tidak saja berkaitan dengan pelecehan yang terjadi di dalam persidangan saja, tetapi juga di luar persidangan seperti demo yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Karena mengapa itu dianggap sebagai contempt of court? Karena demo yang dilakukan oleh LSM tersebut dapat berupa ancaman bagi pengadilan itu sendiri. Istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 alinea 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang sudah tertuang dalam makalah. Penjelasan dalam undang-undang tersebut hanya merekomendasikan perlunya suatu undang-undang yang mengatur pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan. Setidaknya ada 15 pasal dalam KUHP yang mendefinisikan sebagai contempt of court. Misalnya pasal 224 tentang tidak memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi atau pasal 207 tentang menghina badan umum, pengadilan agama atau pengadilan umum. Atas rekomendasi penjelasan undang-undang tersebut, maka lahirlah surat keputusan bersama nomor 3 MPR 85 tahun 1987, tetapi hanya mengatur tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri dari penasihat hukum. Dalam KUH pidana ada beberapa ketentuan yang mengatur contempt of court dengan menggunakan istilah right-splitting atau kejahatan terhadap pengadilan dan instansi pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal di makalah dari pasal 209 KUHP seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggertakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sampai pasal 522 KUHP tentang saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum. Beberapa pasal dalam KUHP di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau disebut juga dengan contempt of court. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari contempt of court. Menurut Umar Sunaji, contempt of court itu ada 5 bentuk. Yang pertama adalah usaha untuk mempengaruhi hasil suatu pemeriksaan, sehingga ketika seseorang mempengaruhi atau di mana itu mencoba untuk menghalang-halangi suatu pemeriksaan dari badan peradilan, maka itu dapat juga dikategorikan sebagai contempt of court. Tidak mematuhi perintah pengadilan. Tidak mematuhi perintah pengadilan di sini seumpama
dia dihadapkan oleh kasus dan dipanggil ke pengadilan sebagai saksi ataupun atau terdakwa tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dapat juga dikatakan sebagai tidak mematuhi perintah pengadilan. Membuat obstruksi atau ganggu di pengadilan, seperti membuat ricuh yang dimana itu menghalangi jalannya persidangan. Skandal di pengadilan, sudah agak jelas skandal, berkelakuan tidak baik di pengadilan. Bentuk contempt of court juga dapat klasifikasikan sebagai bentuk pelecehan seperti pada tingkah laku tak sopan dalam persidangan atau misbehaving. Dan yang kedua ada membuat skandal di pengadilan, scandalizing the court. Nah, berdasarkan naskah akademik RUU Contempt of Court yang disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia, perbuatan-perbuatan yang termasuk pelecehan martabat pengadilan adalah berperilaku tercela atau tidak pantas, tidak menaati perintah-perintah pengadilan, menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan, menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan, perbuatan penghinaan terhadap pengadilan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Adapun kasus dari contempt of court yang pertama, ada 2 mahasiswa melepaskan ayam di ruang sidang Mahkamah Agung dengan perkara gugatan terhadap Golkar. Hal ini dianggap sebagai contempt of court karena mahasiswa tersebut melepaskan ayam di ruang sidang yang dianggap itu melecehkan jalannya persidangan atau melecehkan badan yang dikategorikan termasuk dalam peradilan seperti jaksa, hakim, ataupun advokat. 2 mahasiswa itu pun dibawa ke Polda untuk diinterogasi lebih lanjut. Boleh jadi mahasiswa dari perguruan tinggi itu hanya sekedar iseng atau gemas melihat majelis hakim yang terlihat kurang tegas. Namun ulah mahasiswa ini sempat membuat sidang menjadi gaduh. Repotnya keduanya bisa dituding melakukan contempt of court. Yang kedua adalah kasus penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court pada 2009, yakni perbuatan terdakwa John Refra alias John K. CS dalam sidang pengadilan Surabaya yang menghina dan mengancam akan membunuh jaksa penuntut umum karena merasa tidak terima dengan tuntutan jaksa. Hal ini juga bisa dikategorikan sebagai contempt of court karena penghinaan yang dilakukan oleh John K. ini dianggap melecehkan atau merendahkan martabat dari jaksa ataupun hakim itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.